Oke, kalau untuk digital talent itu dikhususkan untuk anak yang SMK atau mahasiswa tingkat akhir atau dari semester 6 Kak Nisa gitu. Oh, oke. Berarti ini permintaan dari beberapa teman-teman yang sebelumnya dikabulkan ya akhirnya ya. Halo teman-teman, selamat datang lagi di Admin Room. Oke, kembali lagi sama kita ya, admin. Saya Nisa, staf admin. Saya Maya, staf admin juga. Oke, kali ini di video ini kita mau bahas soal ada yang baru nih Kak. Oke, sebenarnya itu belum ada tahu ya. Sebenarnya teman-teman belum ada tahu kan ya. Di Refactory kebetulan kami ada program baru tuh Kak. Nah, itu program barunya saat ini yaitu program magang. Nah, oke, untuk di program baru kali ini kita namain dengan Digital Talent gitu. Nah, Digital Talent ini apa sih Kak? Kak boleh tahu nih. Oke, jadi Digital Talent itu program baru yang ada di Refactory, di mana untuk syaratnya itu diwajibkan harus anak sekolahan kan Nisa, anak yang masih kuliah gitu. Berarti beda ya sama IP ya ini ya Kak ya? Oke, Kalau untuk Digital Talent itu dikhususkan untuk anak yang SMK atau mahasiswa tingkat akhir atau dari semester 6 Kak Nisa gitu. Oh, oke. Berarti ini permintaan dari beberapa teman-teman yang sebelumnya dikabulkan ya akhirnya ya oleh kita ya. Oke, dari Refactory sendiri menyediakan mewadahi teman-teman yang masih menjadi siswa atau mahasiswa itu biar bisa magang ya, biar bisa tahu lah ya mungkin kehidupan di perusahaan tuh gimana, kayak flow-nya pekerjaan tuh kayak gimana sih gitu kan. Mungkin di sekolahnya atau di kampusnya nggak banyak yang ngasih tahu mungkin ya Kak ya. Nah, mungkin dari magang ini harapan dari kita supaya teman-teman bisa lebih siap nanti saat terjun ke perusahaan gitu ya, setelah lulus mereka. Oke, jadi kenapa sih kok Digital Talent ini dibuka? Karena kan sebelumnya itu ada program IP ya Kak Nisa. Betul. Syaratnya sendiri itu harus sudah lulus sekolah atau tidak terikat kontrak dengan perusahaan lain ya. Jadi dulu itu banyak teman-teman yang nanya kenapa sih syarat IP harus sudah lulus sama nggak harus bekerja gitu. Nah, makanya sekarang Refactory menyediakan program magang Digital Talent buat anak-anak yang masih sekolah atau kuliah gitu Kak Nisa. Oke. Terus ada lagi nggak Kak Maya untuk pertanyaan dari teman-teman yang kiranya pertanyaannya tuh masih hampir-hampir mirip gitu? Oke, jadi untuk pertanyaan itu sih banyak Kak Nisa. Jadi kebanyakan dari mereka itu tanya kalau di Refactory itu bisa nggak kalau misalnya untuk magang. Nah, kebetulan untuk di Refactory ini ada program workshop juga kan Kak Nisa. Ada tiap hari Sabtu gitu. Oke. Terus yang ikut kebanyakan juga dari pelajar mahasiswa. Nah, kebetulan mereka pengen juga tuh magang di sini gitu Kak Nisa. Oh iya, sempet sih beberapa kali tuh teman-teman ada yang tanya ya waktu weekend workshop tuh kok Kak bisa nggak kita daftar IP, sedangkan tuh teman-teman tuh masih pada sekolah, masih pada jadi mahasiswa, bahkan ada yang semester 2 gitu-gitu ya Kak ya. Nah itu mungkin dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman, antusias dari teman-teman semua, kita juga menyampaikan kepada perusahaan, mungkin perusahaan juga mempertimbangkan hal tersebut. Makanya kita sekarang ada program ini ya Kak ya. Semoga ini bisa membawa kabar baik ya Kak Maya ya buat teman-teman yang sangat antusias nih di sebelum-sebelumnya dan belum bisa lanjut di program IP, semoga bisa mencoba nih bisa di program Digital Talent ini ya. Oke, untuk syaratnya sendiri apa tuh Kak Nisa? Syarat Digital Talent ini? Untuk syarat-syaratnya sendiri ini ya teman-teman ya, mungkin boleh disimak. Untuk syaratnya sendiri itu yang pertama niat belajar. Yang penting itu niat belajar dari teman-teman tuh harus sungguh-sungguh. Terus usia, kalau dari usia itu minimal 18 tahun sampai maksimal 29 tahun gitu. Terus lalu selanjutnya ada syaratnya yaitu pelajar SMK atau mahasiswa. Nah, mahasiswanya di sini tuh catatan minimal semester 6. Jadi semester 6 ke atas itu
kalian bisa ngambil program digital talent ini gitu. Dengan syarat untuk yang SMK itu mata pelajarannya sama yang mahasiswa mata kuliahnya ini udah selesai semua ya, jadi nggak ada tanggungan mata pelajaran atau mata kuliah itu bisa daftar aja ke kita. Terus untuk syarat yang selanjutnya yaitu komitmen untuk mengikuti program ini. Jadi kayak kebanyakan tuh dari peserta baru seleksi itu juga ini Kak, banyak yang mundur tiba-tiba kayak nggak sanggup atau banyak lah alasannya itu ya kan. Kalau dari kita sendiri tuh lebih ke komitmen teman-teman sih tuh kan, kita kan udah menyediakan program ini, menyediakan tempatnya juga, kita minta komitmen dari teman-teman semuanya gitu supaya bisa menyelesaikan program magang ini, apalagi kalian yang udah lolos seleksi nih gitu. Oke, kalau untuk benefitnya apa aja tuh Kak Nisa? Oke, kalau untuk benefitnya itu pertama, program ini 100% gratis ya, kita nggak mungut biaya apapun. Terus yang kedua, nanti teman-teman yang berhasil menyelesaikan tugas itu akan mendapatkan uang saku gitu. Terus ada lagi nggak Kak Mai untuk benefit yang lainnya? Untuk benefitnya itu selain mendapatkan uang saku, nanti mereka juga mendapatkan kelas fundamental. Lalu selain itu mendapatkan pendampingan juga secara intensif oleh engineer selama masa probation lanjut terjun ke dalam real project gitu Kak Nisa. Oke, jadi mereka juga dapat mes selama hari kerja dan juga dapat makan 3 kali sehari. Selain itu kalau misalnya lolos, mereka itu akan bergabung menjadi karyawan refactory atau direkomendasikan untuk bekerja di partner refactory gitu Kak Nisa. Oke, baik. Oke, untuk anak-anak yang lolos ini nanti akan disalurkan ke perusahaan yang bekerja sama dengan refactory. Contohnya perusahaan BUMN Kak Nisa gitu. Oke, wah menarik ya, cukup menarik ya itu ya Kak ya. Iya Kak Nisa. Nah, untuk stack yang dibuka itu apa aja Kak Nisa? Kalau untuk stacknya sendiri, bahasa pemrogramannya ya setahu itu yang backend pakainya Golang sama JavaScript. Terus yang frontend itu Vue.js sama React.js. Nah kalau untuk yang mobile itu pakainya Flutter, Swift, lalu ada React Native. Terus yang terakhir tuh QA ya, untuk yang QA itu memahami automation testing gitu Kak. Oke, kalau untuk alur pendaftarannya gimana itu Kak Nisa? Oke, kalau untuk alurnya sendiri itu teman-teman yang berminat bisa dipastikan dahulu ya untuk sekolahnya atau kampusnya itu memberikan izin magang teman-teman sekalian minimal 1 tahun nih gitu. Terus yang kedua, teman-teman juga harus memastikan bahwa teman-teman ini udah selesai mata pelajaran atau mata kuliahnya gitu Kak. Jadi tinggal magang aja nih gitu. Terus kalau untuk alur selanjutnya, kalau udah dipastikan 2 hal tersebut, kelanjutannya gimana tuh Kak Maya? Oke, kalau misalnya yang 2 tadi udah, nah teman-teman bisa langsung menghubungi kami di Linktree yang ada di bio Instagram Refactory. Nah nanti selanjutnya akan dibantu oleh tim admin kami dalam melakukan pendaftaran. Nah untuk teman-teman yang kebetulan menghubungi kami saat belum dibuka pendaftarannya, nanti bisa kami arahkan untuk mendaftar melalui Save2 atau mendownload dengan Save2 gitu Kak. Oke, untuk Save2 sendiri tuh apa sih Kak ini Kak? Oke, mungkin di sini buat teman-teman belum ada yang tahu ya Save2 itu apa. Jadi Save2 itu platform dari Refactory untuk berkomunikasi. Nanti semua informasinya itu akan di-share di Save2 gitu. Oke. Jadi di Refactory sendiri ini juga semua karyawan itu kami menggunakan Save2 teman-teman gitu. Jadi dari awal pendaftaran itu kami arahkan teman-teman untuk mendownload Save2, terus login nanti selanjutnya akan dibantu oleh tim admin gitu ya. Misal kalau ada kendala atau nggak bisa masuk atau apapun itu nanti akan kami bantu gitu. Jadi diharapkan teman-teman semuanya itu pakai Save2 ya. Karena kami juga pakai semuanya ya, dari tiketing, dari komunikasi itu kami pakai Save2 juga gitu ya Kak ya. Dan nanti semisalkan kita lagi belum buka nih Kak ya, misalnya belum buka untuk program digital talent ini, lalu kebetulan teman-teman ada yang tanya-tanya terus mendaftar, nah itu nanti kita akan tampung dulu di Save2 tadi ya kan. Kita akan buat room khusus yang untuk program digital talent yang belum ke proses ya, dan sambil nunggu
tanggal pembukaan gitu. Jadi teman-teman akan kami bantu untuk download Save2, login, dan akan kami invite ke room tersebut. Nanti untuk info selengkapnya soal pembukaannya kapan atau kelasnya gimana, atau teman-teman misalkan kalau masih ada yang bingung, masih ada yang belum jelas nih, terus kayak masih ada yang ngeganjel atau gimana, nah itu bisa disampaikan juga di aplikasi Save2 itu gitu. Jadi dari teman-teman diharapkan bisa cek Save2-nya secara berkala ya, supaya nggak ketinggalan informasi dari kita gitu. Oke teman-teman, jadi kalau untuk IP sendiri itu kan pendaftarannya dibukanya setiap bulan ya Kak Nisa. Nanti kalau misalnya ada peserta yang belum lolos, itu bisa ikut join daftar lagi di selanjutnya gitu ya. Nah, kalau untuk digital talent ini juga hampir sama Kak Nisa. Jadi pembukaan pendaftarannya itu juga tiap bulan gitu. Oh gitu ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang misalkan belum lolos seleksi di bulan waktu daftar, misalkan bulan ini, itu berarti bisa coba lagi di bulan depan ya, waktu pembukaan gitu ya Kak ya. Nggak apa-apa ya. Iya, sekali. Untuk digital talent sendiri gimana sih Kak Nisa? Antusiasnya gimana? Oke, kalau dari teman-teman sendiri itu ya, beberapa tuh udah banyak yang chat ke kita ya sebenarnya ya Kak ya, chat ke kita terus nanyain, terus mereka juga kebanyakan dari kampus Jogja sih, sekitaran Jogja. Nah sampai kemarin tuh ada tuh yang datang ke kantor buat nanyain, iya mereka berlima gitu kan, terus kayak mungkin antusiasnya cukup mereka penasaran mungkin ya sama program baru ini ya, sampai datang datang ke kantor 5 orang nanyain semuanya yang mereka bingungkan. Tapi kebetulan tuh di kampusnya itu untuk program magangnya itu kayaknya belum bisa 1 tahun. Jadi kalau dari aku kemarin kan yang kebetulan yang nemuin aku ya, nah itu aku rekomendasikan untuk gimana negosiasi dulu lah sama kampus gitu, dibolehin enggak gitu kan. Gimana pun juga kan mereka juga masih di bawah kampusnya mereka gitu loh, jadi masih mahasiswa gitulah, nggak bisa suka-suka gitu loh Kak, masih terikat peraturan sama kampusnya mungkin ya gitu. Jadi teman-teman yang sempat datang ke sini itu sementara masih menunggu konfirmasi dari kampusnya mereka dulu gitu. Di waktu mereka datang ke sini tuh aku juga sempat nanyain mereka tahu dari mana. Ternyata salah satu dari mereka itu tahunya dari weekend workshop gitu Kak. Jadi cukup sering lah ikut weekend workshop. Nah kebetulan tahu kalau ada program ini, penasaran dia. Sebetulnya kemarin tuh habis UAS gitu loh mereka kan, jadinya sekali dari tempat magang juga langsung datang ke kantor kita, langsung nanya langsung, kemudian ada kita ya udah langsung kita bantu lah mereka. Kalau untuk jurusannya kemarin apa tuh Kak? Oke, kalau untuk jurusannya kemarin kan mereka berlima tuh 1 kelas gitu loh Kak. Jadi teknik informatika gitu ya, jadi nyambung lah ya sama program ini gitu. Oke Kak Nisa, jadi tadi kan yang mau daftar itu kan dari area Jogja ya? Iya, area Jogja. betul. Nah kalau misalnya yang mau daftar dari kampus luar Jogja, gimana gitu? Oke, kalau dari teman-teman misalkan ada yang dari luar Jogja ya kebetulan ya, terus pengen daftar di program ini, itu bisa aja sih teman-teman bisa coba daftar di admin dulu, supaya kita bantu teman-teman bisa mengikuti seleksinya ya. Nanti kalau misalkan teman-teman dinyatakan lolos dan diminta join sama kita, itu diwajibkan untuk onset di Yogyakarta gitu. Jadi dari teman-teman sebelum daftar mungkin bisa diobrolkan dulu sama pihak kampusnya atau sama orang tuanya mungkin ya tuh. Jadi bisa dipikirkan secara matang-matang sebelum daftar, karena kan teman-teman dari luar Jogja nih, yang case-nya dari kampus luar Jogja ya gitu. Oke, jadi bisa kita simpulkan nih Kak, untuk program magang ini atau digital talent tuh apa sih? Oke, jadi buat teman-teman yang masih kuliah, yang misalnya mau ikut digital talent dan mereka pengen mengasah skill pemrograman, mereka bisa coba di sini, di Refactory ini. Kebetulan untuk digital talentnya didampingi sama Engineer gitu ya. Langsung. Nah, jadi teman-teman bisa tahu tuh Kak Nisa, kerja itu kayak apa gitu. Karena kan mereka juga terjun langsung kan ke tas
proyek secara langsung gitu. Jadi teman-teman bisa merasakan ambience dunia kerja itu seperti apa sih Iya, gitu ya. betul. Oke. Karena kan kalau di kampus kan kebanyakan materi aja ya kan misalnya. Iya. Di Refaktori ini langsung proyeknya Langsung real project gitu ya. Oke.